Loh, ini kan pemandu lagu, Bu. Plus Pak. Ada juga yang plus. Oh iya? Cuma party itu bisa Tadi nih, party apaan nih? Party itu apa tuh? Setengah bugil. I see. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Teman-teman, hari ini hari spesial. Kita kedatangan seorang tamu yang cukup fenomenal. Beliau dengan nama Bunga, walaupun itu adalah nama samaran, tapi kita akan mencoba menggali beberapa pengalaman pribadi yang saat ini Ibu Bunga ini juga sudah mempunyai momongan yang sudah masuk kuliah, dan kita lihat apakah pengalaman-pengalaman pribadi beliau bisa dapat bermanfaat untuk teman-teman kaula muda. Assalamualaikum Ibu Bunga. Waalaikumsalam. Bu Bunga, sekarang keseharian kegiatannya apa, Bu? Saya jualan online, Pak. Makanan atau baju? Makanan semuanya, baju juga. Ngalah-ngalahin tanah apa, Bu? Iya, benar. Oke. Gini Bu Bunga, kita pengen berbagi pengalaman ya. Dengan saya dengar katanya malah sudah ada yang besar ya anaknya Ibu ya. Iya, jadi konten saat ini kita pengen menggali sebenarnya adalah untuk berbagi lah dan edukasi. Dan sekarang pengalaman Ibu yang lalu itu menurut cerita atau mungkin dari dari bincang-bincang kita di luar kamera, Ibu sendiri sudah meninggalkan pengalaman-pengalaman yang lalu itu. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, ceritanya sejak tahun berapa, Bu? Saya selesai. Enggak, waktu sekarang udah move on ini sejak tahun berapa ini? Sudah 3 tahun, 2 tahun? Sudah 3 tahun yang 3 tahun yang lalu. lalu. Berarti 2018-an itu. Sudah meninggalkan kegiatan itu. Oke, boleh nggak Bu kita tanya lebih dalam? Nah, pada tahun berapa mulainya itu, Bu? 2007 kalau nggak salah. 2007, 11 tahun ya, Bu? Lumayan juga ya? Iya. Nah, itu terjadi karena yang saya dengar Ibu katanya, ya karena memang harus membiayai keluarga atau kayak gitu ya? Bisa ceritakan sedikit nggak tuh, Bu? Setelah saya divorce, cerai. Terus suami nggak membiayai lagi anak-anak. Oh, setelah divorce itu tidak membiayai. Iya. Oke. Iya. Terus ya saya dibawa sama teman, ditawarin kerja itu. Akhirnya saya mau. Nah, kalau benar, Ibu apa istilahnya itu ya? Pemandu sorak, pemandu suara ya? Pemandu lagu. Pemandu lagu ya, Iya, namanya bahasa iya. Indonesia sekarang namanya pemandu lagu ya. Iya, Pak. Nah, pemandu lagu itu di Jakarta ya, Bu ya? Di Jakarta. Nah, terakhir di mana, Ibu? Saya di Indonesia Timur, Pak. Oh, di Indonesia Timur. Iya. Jauh juga ya. Oke. Jadi 2007 itu Ibu sebagai pemandu lagu. Nah, dan satu tempat atau pindah-pindah, Bu? 2 tempat, Pak, di Jakarta. Ya berarti pindah-pindah juga. Ya. Oke. Nah, di dalam fenomena pemandu lagu itu kalau istilah kerennya atau istilah lazimnya orang bilang di karaoke gitu ya, Bu ya. Dan itu emang harus bisa nyanyi. Enggak juga, asal bisa minum. Oh, justru intinya minum. Iya. Dan minum itu minuman keras ya.
Oh gitu. Oh itu tujuannya itu. Iya, menjual minuman. Oh tempat karaoke itu justru akhirnya jualan minuman. Oh bukan lagu baru yang lagi hits Ada gitu. juga yang kayak gitu, tapi kebanyakan untuk jual minuman. Nah ceritain sedikit Bu. Bagaimana seleksinya, bagaimana persyaratannya, kayak gitu-gitu gimana tuh Bu? Waktu-waktu teman masukin nih, terus gimana? Ya diseleksi itu umur, Oke. terus tinggi sama berat badan. Minimum tingginya berapa tuh Bu? Pokoknya ideal Pak. Oh, idealnya tuh berapa? Idealnya ya 160. Oh minimal 160. Iya 160 terus ya ideal. Oh, profesinya itu profesional lah gitu ya. Oke, terus nggak ada istilahnya harus yang daerah tertentu gitu ndak ya? Oke, itu ada tim seleksinya. Ada, memang kita kalau masuk itu maaf kata mami yang Oh ini ibu-ibu ini? mami Itu ibu-ibu. Oke. ibu-ibu mami papi Oh yang ada juga seleksi. papil, ada juga Ada, laki-laki. ada. Oke, itu diseleksi sama dia. Diseleksi sama dia, terus ketemu sama bosnya dulu kan, baru diseleksi lagi sama bosnya. Oh 2 kali. Jadi ini tim penseleksi, terus bosnya nanti memfinalkan. Oke. Terus itu apa? Ada kontrak atau tanda tangan atau apa? Nggak ada, untuk di Jakarta nggak ada sistem Oh jadi langsung freelance. ini aja jabat tangan gabung ya. gitu. Iya Pak. Nah kalau boleh lebih dalam nih Bu, pembayarannya per minggu, per hari, per bulan? Pembayaran 2 minggu sekali waktu itu. Oh 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ada gaji pokok? Gaji pokok nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau kita booking ya kita dapat voucher itu gaji itu. 2007 itu berapa Bu? Tamu belinya berapa? Tamu bayarnya 500.000. Oh 500.000. 500.000 kalau nggak salah, terus dapat ke kitanya ke LC 350. Oh, nggak ada potongan lagi? Ya itu udah Nggak maksudnya kita kasih tip mami atau papi. mami yang menseleksi tadi. Ya. Oh gitu. Yang bawa kita ke tamu itu, yang ngejual istilahnya. Oke. Nah terus kalau posisi itu dikasih 2 minggu sekali. Oke, berarti kalau 1 hari bisa dapat, itu ada minimum nggak si tamu harus vouchernya? Minimum 2 voucher apa 1 voucher? Enggak, 1 voucher juga bisa. 1 voucher itu berapa lama? 1 voucher itu sebenarnya kalau perjanjiannya 5 jam ya, cuma kan tamu nggak mungkin sampai 5 jam. Jadi sejam, 2 jam, 3 jam tetap tamu bayarnya segitu. Oke. Nah, paling kecil 1 tamu atau paling kecil berapa dalam sehari? Vouchernya? Yang dapatnya rata-rata lah, kira-kira gitu. Saya sih booking banyak ya, teman-teman udah banyak yang beberapa kali booking, misalkan bisa. Paling kecil 1 tamu? 2-3 voucher. Oke, 2-3 Sehari voucher. ya? Sehari ya? Nah, kalau paling banyak pas panen gitu? Panen banyak, ada yang 1 tamu kita bisa mintain 5 voucher, 1 tamu. Oh, jadi bisa fluktuatif ya, tergantung ya. Iya. Nah, kalau hari Bu, apakah hari Senin sampai Minggu itu juga kerja terus atau ada liburnya kapan tuh Bu? Sayang kalau libur Pak. Oh gitu. Iya, jadi memang sebenarnya seminggu setiap ini buka. Oh jadi kerja Setiap terus? hari buka. Nah terus nggak ada ketentuan dari manajemen? Enggak. Pokoknya harus masuk 7 hari sekali atau 6 hari sekali gitu? Nggak ada? Enggak ada. Cuma waktu itu ada absensi, karena absensi itu gaji kita harusnya 350 kalau 11 hari. Tapi kalau kurang dari 11 hari itu bisa 300, bisa 325. Sebentar, 11 hari itu apa ya? 11 hari kerja dalam waktu 2 minggu. Oh, berarti dia ada spare 3 hari libur gitu maksudnya gitu ya? Oh jadi kita bisa ngatur lah ya dalam 2 minggu itu. Pokoknya 11 hari harus masuk. 11 hari voucher 350. Oke, kurang dari itu? Kurang dari itu 325, kurang dari itu lagi 300. Oke, berarti kalau ibu kerja cuma 7 hari 300.000. Oh gitu. Itu dari manajemen ya. Jadi walaupun kita dalam 7 hari tadi kita dapatkan 30 voucher,
tetap dikali 300 ya berarti ya? Iya. Oh gitu ya. Itu sama semua Bu? Sama semua. Oh gitu. Iya Pak. Oke. Nah, yang Ibu tahu itu posisinya di suatu gedung atau memang satu hotel tuh Bu? Ada Yang Ibu gedung, ketahui? ada hotel. Oh ada hotel juga. Ada. Hotel bintang 3 atau bintang berapa? Bintang 5. Oke. Ya. Bintang 3 gitu ada Bu ya? Ada juga ya? Ada. Ada juga ya? Yang pernah dulu ditutup sama Pak Gubernur itu ada juga di situ ya Bu ya? Ada Pak. Zaman Pak Gubernur lama itu? Iya, iya. Itu ada juga ya? Ada. Itu ada Pak. Orang-orang bilang kampus itu ya Bu ya? Kampus. Iya kampus ya? Iya. Oke itu kan kejadian. Nah di dalam tahun 2007 sampai dengan Ibu terakhir kerja di Jakarta itu ada juga nggak nyerempet ke narkoba gitu tuh Bu? Ada Pak. Banyak. Tamu yang bawa atau apa pegawai yang kasih? Enggak. LC-nya sendiri ya, tamunya juga ada, tapi nggak di situ. Nggak membawa ke room itu? Biasanya mereka pakai di luar. Oh luar. Di luar. Terus di room itu tinggal. Sisa-sisanya ya itulah. Oh enaknya, senangnya di room iya. itu. Oke. Tapi dalam bekerja nggak pernah ada penggerbekan untuk khusus narkoba gitu? Nggak ada ya. Berarti clear tempat kerjanya Ibu. Iya. Oke. Tapi kan saya dengar beberapa dulu kan ada koran Kotar gitu ya di Jakarta itu beberapa kali memang ada banyak penggerbekan karena mereka make katanya. Dan lagu-lagunya itu mendukung untuk itu katanya ya. Iya. Nah, terus fenomena ini juga saya dengar Bu, tidak semua orang mau nyanyi di situ ya. Iya, Tapi ada yang apa tuh namanya on-onan gitu ya, yang mereka pakai di luar tadi itu kali Iya, ya. iya. Jadi akhirnya mic itu nggak guna dong Bu ya? Ya guna kalau misalkan pas dia minum aja. Kalau dia udah kenceng ya nggak guna. Kenceng tuh apa nih masalah narkoba tadi ya? Iya. Oke, nah rata-rata pada saat itu tamu ada yang nawarin pemandu lagu nggak? Nawarin narkoba? Ada. Ada. Nah Ibu sendiri nolak atau memang menerima? Ayo, oke, fun juga. Saya nolak Pak. Nolak ya, nggak mau menggunakan itu. Enggak. Oke, yang Ibu tahu dari pengalaman teman-teman lah, itu apa Bu? Yang ditawarin tamu? Apakah pil ataukah apa tuh namanya kalau yang rokok tuh? Pil. Oh rata-rata pil ya. Pil. Ekstasi itu ya? Iya, ekstasi. Di luar itu nggak ada? Sabu juga. Sabu kan berarti dibakar-bakar gitu? Iya. Ada juga? Ada tapi pakai di luar, nggak di situ. Nggak, maksud saya di dalam? Di dalam enggak. Nggak berani, Nggak ada berani. Dan manajemen juga melarang ya? Iya, melarang. Nah, yang kedua nih Bu, di dalam ruangan itu ada CCTV nggak sih? Nggak ada Pak. Bener? Iya. Katanya pernah kejadian katanya ada di monitor. CCTV nggak ada, CCTV adanya di luar. Oh di dalam room tidak ada? Di dalam room nggak ada. Oke. Nih yang ketiga nih saya dapat bocoran juga. Terus ada juga di dalam ruangan ada ruangan lagi. Ada itu ya? Oke. Dan itu apa? Fungsinya untuk apa? Apa orang kalau udah pingsan, udah minumnya kebanyakan pingsan atau gimana itu? Untuk eksekusi. Oh, I see. Ini baru nih kalau dibilang eksekusi. Loh, ini kan pemandu lagu, Bu. Plus Pak. Ada juga yang plus. Oh iya? Nah, ini baru nih, pengetahuan baru nih. Tapi nanti kita belakangin gitu ya. Kita gali dulu yang sifatnya positif. Dan saya baru tahu tuh kalau Ibu mengatakan bahwa ada yang plus tadi, karena saya kira cuma salon doang yang plus. Rupanya karaoke plus ada juga ya? Dan itu sudah lama ya Bu? Sudah lama. Saya dari 2007 itu sudah ada. Oh, oke. Dan sekarang masih ada? Masih. Oke. Kan kalangan Ibu banyak nih? Iya. Dan masih ada yang kayak gitu? Masih. Oke. Fenomena baru nih guys. Hati-hati. Ruangannya kan? Oh iya? Supaya lebih nyaman. Ya. Oke. Oh gitu. Itu Ibu tadi bilang ada 2 kali moving, pindah. Sama semua? Sama. Oh iya? Iya. Jadi dua-duanya sama? Sama. Oke.
Nah, kalau dari kelas nih Bu, kelas yang Ibu masukin tempat kerja itu kelas berapa di Jakarta ini? Kelas 1. Oh ya? Iya. Oh, VIP dong? Iya, VIP. Wih, mantap ya. Kan ada juga yang kelas apa istilahnya tuh ya, kelas bawah gitu kan ada juga kan. Karaoke yang kelas bawah gitu kan. Ada. Oke. Nah, lagunya operator atau apa tuh namanya? Keyboard sudah ada komputer gitu? Keyboard. Udah pakai komputer gitu ya? Operator juga kadang bantu. Oke. Tapi kalau pada saat mana lebih banyak Bu? Orang senang-senang atau mabuk karena minum atau mabuk karena di luar tadi Bu? Rata-rata banyaknya itu di mana? Kebanyakan? Mabuk karena minum sama mabuk apa? Lebih banyak mana? Lebih banyak mabuk minum. Oh, mabuk minum. Berarti masuk segar dong. Iya. Oke. Ya, masuk juga. Oke. Emang sengaja nyari. Oke. Nah, sebelum kita berlanjut nih Bu, kalau boleh dikatakan umur dari 20, 30, 30, 40, 40, 50. Paling banyak mana? Tamunya ada juga yang berondong. 20, 30 itu berondong tuh? Ada, iya. Paling banyak? Paling banyak 30 ke atas. 30 ke atas. Oke. Kita tunggu sesaat lagi Bu ya. Kita sambung lagi bincang-bincang kita sama Bu Bunga. Saya baiknya jangan Bu kali ya, Mbak kali ya. Mbak aja. Mbak Bunga gini. Tadi kan kita sambung nih. Kita lebih detail lagi nih Mbak Bunga. Sekarang berondong lebih banyak berondong atau banyak orang tua? Banyak. Lebih banyak mana? Orang tua. Orang tua ya, yang udah mapan lah ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih yang tadi yang plus-plus tadi. Oke. Kalau yang plus-plus itu gimana? Mekanisme orang mau plus itu gimana ceritanya? Voucher, Pak. Ya, dia harus ngomong sama pemandunya atau ngomong sama maminya itu? Ngomong langsung, ngomong ke mami juga pilihnya, misalkan pilih mau yang itu yang plus-plus. Okay. Terus ada yang bisa kan, ada yang enggak. Jadi kebanyakan memang ngomong sama maminya dulu. Nah, terus apakah semua room itu ada, misalnya nih, saya pakai room cuman bertiga, cuman 3 orang. Itu pasti ada room tambahan tadi atau pindah gimana? Ada yang ada tambahan, ada memang eksekusi di tempat, Pak. Oh, gitu. Oh, jadi tidak harus pakai ruangan terpisah. Ruang yang tadi ada ruangan khusus di dalam room itu ada ruangan khusus. Karena nggak setiap room ada ruangan khusus. Itu. Oh, jadi kalau misalnya yang tidak ada room dimanapun tempat? Iya. Oh begitu. Jadi bisa jadi TV, bisa jadi kamar mandi gitu? Iya. Ya Allah. Oke. Nah, terus yang kayak gitu tadi gimana? Tambahan vouchernya? Voucher kalau kita cuma party itu bisa dulu nih, party apaan nih? Party itu apa tuh? Setengah bugil. I see. Oh. Setengah bugil itu berarti ngebuka gitu? Iya, buka. Itu di pemandu lagunya begitu? Iya. Apakah semua pemandu lagu begitu? Enggak semua. Enggak semua. Oke, berarti kan untuk para pemandu lagu yang bisa saja ya, gitu ya. Iya. Oke. Oh, sampai seperti gitunya ya? Iya, Pak. Berarti oke, itu berapa voucher kalau party yang tadi? 2 sampai 3 voucher. 2 sampai 3 voucher. Oke, itu tahap 2 tuh berarti ya, udah tahap kedua nih kita. Nah, kalau yang tadi plus-plus banget itu gimana? Vouchernya 5. 5 voucher bisa lebih tergantung nego ke tamu, tapi minimal 5 voucher. Oke. Nah, kalau ruangannya sendiri berapa, Bu, sewanya itu? Ruangannya sendiri per jam itu. Oh, itu per jam. Iya, per jam. Nah, jadi kalau kebetulan dapat yang ada kamarnya, untung lah gitu ya. Tapi ruangan besar biasanya, Pak. Oh, ruangan besar. Iya, ruangan besar. Kalau yang tidak, ruang kecil di tempat. Iya. Oh my God. Oke. Nah, 5 voucher, Bu ya? Iya.
Oke, tinggal dikalikan gitu. Berarti si pemandu lagunya akan dapat sekian tadi ya, 5 kali sekian tadi ya. Oke, nah dalam pengalaman selama ini ada yang berkelakuan aneh nggak tamu-tamu itu? Banyak. Misalnya itu apa, Bu? Hiper ya maksudnya? Ya apapun. Berkelakuannya iya. Ada yang hiper, ada yang minta 2 kali, ada yang banyak, Pak. Ada yang jahat nggak? Misalnya kasar segala macam, mungkin mukul. Iya ada. Ada juga. Ada. Nah kayak gitu gimana? Sado masokis ya namanya. Iya ada tuh. Gitu ada. Ya tapi mau gimana? Kita udah dibayar. Oh tapi nggak bisa, nggak batalin aja, masa gue cancel kita yang bayar. Oh begono. Kalau cancel kita yang bayar. Jadi kalau lah kan kita nggak tahu pada posisi kita mau itu kan pada posisi kita nggak tahu kelakuannya dia, tahu-tahu dia jahat gitu gimana? Iya ya itu resiko kita. Kita kan udah terima segala resiko kan berarti kalau udah bisa terima open BO. Oh namanya tuh open BO. Oke. Oh jadi mau nggak mau gitu ya? Terima nasib tuh. Terima nasib, paling nangis sama temen. Oke, Ibu pernah dikasarin gitu? Pernah di apa istilahnya? Kalau dikasarin itu apa sih namanya tuh? Dipukul-pukul. Iya dipukul gitu ya? Apa namanya? Oh. Tapi teman saya pernah ada cerita temennya Ibu. Oh, kasihan ya. Dan itu tidak beda orang Indonesia atau orang asing gitu sama aja? Sama aja. Yang banyak jahat kayak gitu orang asing atau orang kita? Orang kita mana? Orang kita. Kalau orang asing seringnya siapa, Bu? Orang asing, orang bule. Oh bule. Chinese gitu? Ada juga. Pak. Tapi yang banyak tamunya asing atau orang kita Indonesia? Enggak, orang asing. Kalau orang asing? Kalau orang asing banyak kan Cina juga banyak. Yang tamunya? Iya. Oh lebih banyak Cina dibandingin bule? Iya, lebih banyak. Nah tapi yang sering jahat itu orang Indonesia malah? Iya. Orang Indonesia, jadi dia minta double, bilangnya belum keluar, ya begitulah. Oh jadi teman Ibu pernah dikasarin sama orang Indonesia? Iya, orang Indonesia. Waduh, kasihan ya. Sampai parah nggak Bu? Digebukin atau? Enggak sih, cuma dipukul-pukul biasa aja. Cuma kan namanya lagi mabok ya Pak, lagi bawaan alkohol kan itu berasa sakit. Oke. Sumbernya alkohol lah Ibu ya. Iya. Oke. Dan misalnya nih Bu ya, kalau kondisi, nah saya mau tanya lagi, apakah yang sering, apa tadi namanya open BO ya? Iya. Open BO itu banyakan yang dewasa atau banyak yang berondong tadi? Berondong ada tapi lebih banyak dewasa. Gitu? Iya. Nah, kalau berondong kalau pengen tahu gitu ya? Oh, ada juga berarti ya? Mereka pengen ngetes, pengen tahu gitu ya? Iya mungkin. Oke. Nah di luar itu ada tips dari tamu-tamu? Ada ya? Ada. Nah itu rata-rata dikasih berapa Bu? Banyak Pak. Paling minim lah, paling minim. 500.000. 500.000. Oke. Itu. Ada juga yang lebih kecil tapi jarang. Okay. Di tempat saya kebetulan memang kebanyakan yang 500.000 ke atas. Itu cash ya? Cash. Oke. Nah sekarang nih Bu, dalam posisi di BO segala macam tadi, apakah jadinya si tamu itu ada mengulang? Ntar gue minggu depan balik lagi. Iya. Ada juga gitu. Banyak. Akibat dari seseorang, apa karena akibat dari suasananya asik nih, soundnya bagus gitu? Cocok kayaknya, karena kan LC itu banyak. Tapi banyak juga yang cocok. Mungkin cocok sama LC-nya, jadi dia panggil lagi. Oke. Apakah juga bisa, saya nggak selesai nih, saya pengen di luar gitu, saya mau party di luar, ada juga tuh? Ada. Nah itu bayarnya berapa? Vouchernya 10 Pak. Oke. Kalau di luar. Dan waktunya? Waktunya short time, tetap short time. Oh, tapi tetap di luar. Iya. Bisa 10, di luar. Bisa di luar, 10 voucher. Oke. Jadi sebenarnya
Itu kontaknya sama maminya? Sama mami, ya. Dan itu gimana Biar aman, teknisnya? kan? Apakah tamunya nunggu di suatu tempat ataukah tamunya jemput? Suka bareng juga, ada yang bareng, ada yang tamunya duluan. Oke Bu, dalam 1 bulan frekuensinya kan taruhlah Mbak Bunga kerja 25 hari atau 20 hari. Dalam 1 bulan 20 hari yang plus minta plus itu berapa hari Bu? Hampir setiap hari. Oh iya? Berarti dalam 20 hari tamu ada Iya. minta plus? Iya, memang di sana rata-rata untuk mabuk terus plus. Wes, berarti udah kayak biasa saja ya? Iya. Oke. Nah, terus kalau misalnya dalam 20 hari tersebut sementara pemandu lagunya jumlahnya berapa, Bu? Ada sekitar 50 lebih mungkin, Pak. 50 lebih ya. Karena roomnya juga banyak. Oke. Dalam 50 itu kalau dia kerja 20 hari dan setiap hari berarti besar juga ya? Iya. Tapi ada yang tidak bisa kan? Ada yang tidak bisa. Berapa persen kalau Ibu tahu? Kira-kira berapa lah dari 50 orang itu? 10% kayaknya. Berarti 5 orang nggak bisa? Iya. Oke. Nggak bisa itu karena prinsip dia atau apa gimana gitu? Mungkin prinsip. Oke. Nah, maaf nih Bu, Mbak ya, saya mau tanya. Misalnya nih, kan wanita ada kedatangan bulan nih. Itu gimana? Apakah tetap kerja? Apakah bagaimana? Tetap kerja. Tetap kerja. Tetap ada yang kerja, ada yang juga libur. Tapi kebanyakan kalau yang open BO itu pakai obat-obatan gitu Pak, supaya bisa dapat terus BO. Walaupun dia lagi mens. Oh iya? Iya. Sampai sebegitunya? Iya. Guys, ngerokok dulu, nggak tahan. Dengan ceritanya ini jadi bagaimana gitu ya? Ya bercanda Mbak. Iya. Jadi sampai minum obat-obat, oh ini kali ya. Walaupun dia kedatangan bulan, terus dia kepengen tetap kerja. Nah, dari manajemen ada larangan nggak? Nggak ada. Cuma kan kalau manajemen biasanya kalau mens ya nggak boleh kan. Tapi kalau dianya memang butuh duit, dianya mau, itu udah di luar manajemen. Karena manajemen juga nggak mengharuskan kan. Tapi perlu ngomong nggak sama tamu? Ada, enggak sih kayaknya. Gue lagi palang merah nih gitu loh. Kayaknya enggak sih. Soalnya dia minum obat. Biasanya kalau misalkan udah omong-omongan mau open BO, dia langsung ke loker minum obat itu. Emang bisa berhenti? Bisa. Kontan? Ada yang bisa. Oh gitu. Bisa. Jadi kayak orang mau umroh gitu dong Bu ya? Oh, itu emang bisa minum obat berhenti? Iya. Tuntas? Ya, kalau flek-flek mungkin namanya orang mabok kan nggak tahu Pak. Nggak kelihatan juga kan? Oh my God. Ini adalah konten terpanas saya ini. Konten saya terpanas, saya pun jadi panas geram dan segala macam. Oh gitu. Oke, jadi apakah ada juga yang pernah ngaku, sorry ya saya lagi palang merah gitu. Iya. Terus tamunya, oh itu ya gue doyan atau enggak? Ada. Malah ada yang doyan? Ada. Masya Allah. Bule. Oh bule? Bule. Ini ada pembantaian dong berarti? Pembantaian berdarah-darah begitu? Astaga. Iya, ada. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih Bu. Setelah 2018 itu, mungkin apakah memang kepengenan atau memang ada sesuatu yang membuat Ibu kapok gitu loh? Yang tidak selesai lah gue nggak gitu itu apa itu? Anak udah mulai gede aja udah banyak pertanyaan. Oh, karena anak. Nah, dalam perjalanan itu Ibu balik ke rumah atau di tempat? Oh, tadinya ngekos selama kerja. Oke. Oh, jadi
nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Nggak ada orang rumah, nggak ada yang tahu. Maaf nih Bu, kalau dihitung dari 2007 sampai dengan 2017 lah, berarti 10 tahun tuh Bu. Masa keemasannya itu di tahun berapa tuh Bu? 2007 sampai 2012. Oh, masa keemasan itu. Iya. Nah kan 2008 itu kok nggak salah resesi kita. Terus 2012 kita ada resesi juga. Nggak resesi ada. ekonomi. Nggak ada pengaruhnya. Nggak pengaruh. Nggak ada. Tuh guys, inget tuh. Walaupun ekonomi sepi, dunia global sepi, ternyata nggak ada. Oke. Berarti keemasan bukan kesuksesan ya. Banjirnya itu 2007 yang Ibu rasakan ya tapi ya? Iya, 2007 sampai 2012. Nah, 13 itu kenapa ya Bu ya? 13 saya berhenti. Oh gitu. Nggak, tapi dari teman-teman tetap jalan itu? Tetap jalan. Maksudnya tetap ini? Bagus. Tetap apa? Bagus terus? Bagus. Terus resesi lagi kita 2000 berapa itu? Resesi ekonomi itu dari Amerika tuh. Itu teman-teman masih jalan? Jalan Pak. Oh. Cuman COVID-nya aja berhenti kali. Cuma masa pandemi ini aja ya. Astaga. Itu pun masih ada yang jalan walaupun Masa? tutup. Nggak terang-terangan. Besar apa kecil? Ruang tempat besar apa tempat kecil nih? Tempat kecil lebih banyak malah. Oh ya? Tempat besar ada. Masih jalan pandemi ini? Iya. Oh. Kita ketangkap sama ini kan ini nanti konten kita nih. Ternyata masih ada guys, walaupun diam-diam ya. Diam-diam tapi ternyata masih jalan. Itu menurut informasi teman-teman Bu ya. Jadi dari mulai Maret 2020 sampai sekarang Mei 2021 masih ada yang jalan. Nggak ada yang tutup. Enggak, maksudnya yang tempat itu nggak tutup. Ada yang tutup, ada yang enggak. Tapi masih ada banyak yang jalan. Oh my God. Nggak takut sama pandemi teman-teman itu? Prokes. Yang Cek suhu. Oke. Nah terus kalau misalnya minta plus, nempel kan Bu? Iya udah biasa itu soalnya Pak. Oke. Gemeteran juga nih saya guys. Kita tunggu sesaat lagi ya. Kita sambung lagi ya Mbak ya. Mbak, aku jadi penasaran nih Mbak. Yang sepengetahuan Mbak, di Jakarta ini tempat yang seperti Mbak Bunga kerja zaman dulu itu ya, kita sebut zaman dulu ya karena nggak lagi kan sekarang. Enggak. Bisa nggak kira-kira rata-rata disebut lebih dari 20 apa lebih dari 30 tempat yang seperti gitu? Lebih dari 20 Pak. Di Jakarta? Iya. Berarti banyak ya? Iya banyak. Oke, itu yang kelas atas ya tadi ya? Oke. 30 lebih? Kalau yang kelas atasnya karena di hotel sama di gedung ya kurang lebih segitu. Gitu Tapi ya? kalau yang kelas bawah yang Itu menjamur. yang Mbak Bunga tahu banyakan terpusat di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan atau se-Jakarta ini nyebar? Sampai saya dengar di BSD juga ada tuh ya katanya. Banyak Pak, iya. Di Tangerang juga ada ya? Iya ada. Itu ya, yang kelas atas seperti itu ya. Iya. Jadi kelas bawah pun bisa juga yang katanya tadi BO itu juga. Iya. Oke. Nah Mbak, tadi Mbak Bunga katakan bahwa terakhir 2018 karena anak udah mulai membesar segala macam. Nah, terus teman-teman masih ada yang kerja nggak? Yang seangkatan sama Mbak Bunga? Masih ada yang jadi mami, ada juga yang masih jadi LC. Oke, berarti masih ada yang kerja. Ada. Dan itu tadi ya, berarti pandemik tidak mempengaruhi kegiatan gitu ya, walaupun memang menurun gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dikit. Kan pasti ada sudah sekian lama kenal gitu. Itu baik dari swasta, terus ada yang dari ASN atau PNS, ada juga yang aparat. Ada, semuanya ada Pak. Ada semua tuh. Ada semua. Jadi swasta, PNS, aparat dan berondong tadi. Komplit itu. Oh. Jadi
dari segala struktur kegiatan masyarakat ada itu ya. Oke. Nah, mau tanya nih, kalau masuk di tempat kerjanya Mbak, kaum hawa boleh masuk nggak, ibu-ibu? Boleh. Oh boleh. Boleh. Asal ditemani. Iya. Oh gitu. Asal ada laki-lakinya. Ada yang aneh nggak waktu itu kaum hawa masuk dia pengen lihat, gue pengen nonton doang gitu? Ada? Nggak ada sih. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Jadi kalau ada bawa cewek, iya, mereka sopan-sopan gitu. Iya. Oh. Tapi tergantung, ada juga tamu yang ya udah cuek aja, benar-benar dia main ya main aja gitu. Oh, padahal ada cewek di situ. Iya. Oh. Ya mungkin temennya atau. Oke. Pernah ketemu sama yang benar-benar suami istri nggak? Pernah. Pernah. Di suami istri? Malah dia ngajakin untuk trisam. Oh iya? Iya. Astaga. Itu di gedung itu? Iya. Suami istri malah istrinya menyuruh? Iya, istrinya dokter. Oh itu begitu ya? Sampai sejauh itu ya? Jadi dia suruh suaminya gitu? Sempat cerita nggak kenapa? Karena memang cuman buat happy-happyan atau ada kelainan gitu? Iya kayaknya kelainan. Soalnya dia lebih lebih horny itu kalau ngeliat suaminya main sama perempuan lain. Oh gitu. Iya. Itu teman atau pernah ngalamin? Pernah ngalamin. Oh. Sekali doang? Sekali, terus selebihnya dia minta main di luar, saya nggak mau. Oh, karena udah kenal ya, udah deket gitu, Yeah. Terus deket sama siapanya Mbak Bunga? Sama cowoknya Mbak? Oh, sama ceweknya. Iya. Gitu. Oke Mbak. Nah sekarang kalau fenomena hal yang kayak gitu ya, itu kan tadi yang berkeluarga. Nah kalau yang berondong, apa Mbak? Saya pertama kali pengen tahu gimana gitu. Enggak sih. Enggak. Memang rata-rata mereka udah sering kayak gitu. Udah pengalaman. Oke. Tapi kelihatan Mbak, ada orang yang ibaratnya, alah ini anak baru kemarin. Iya. Gitu. Kelihatan iya, gitu ya. Kelihatan dari mananya itu? Ada sih yang, ya dari vouchernya nggak bisa nambah gitu kan, dari minumannya. Ya pas-pasan gitu ya, karena anak muda. Oke. Nah kalau tapi ada juga beberapa tamu yang sama sekali tidak melakukan hal itu juga ada ya? Ada, banyak juga. Terus dia ngapain kalau? Cuma bayarin orang untuk entertainnya aja. Dia nyanyi-nyanyi. Oke, satu lagi. Apakah semua pemandu lagu harus bisa nyanyi? Atau lebih dipentingkan badannya atau minumnya tadi? Iya, minum. Kalau badan memang harus. Oke, pemeriksaan badan tuh sampai sejauh mana, Mbak? Nggak ada pemeriksaan badan yang. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuma timbang berat badan aja sama ukur tinggi. Itu aja. Oh, jadi enggak misalnya periksa, enggak ya. Enggak sampai sejauh itu ya. Oke. Ada enggak yang saya pernah dengar itu sampai harus diajarkan cara segala macam gitu. Di tempat Mbak ada nggak pernah kayak gitu? Di tempat lain ada. Oh, pernah dengar dari teman? Iya. Diajarkan macam-macam gitu ya untuk gaya-gayanya. Iya gitu. Iya. Itu di tempat lain ada? Ada. Oke, kalau di tempat Mbak nggak ya? Nggak ada. Terus juga katanya pengujiannya malah mereka harus sama bosnya begitu. Itu ada ya? Di tempat saya enggak ya. Oke, Mbak. Terus dengan setiap hari apakah ada pemandu lagu yang tidak minum? Enggak ada. Karena memang diharuskan bisa minum. Oh. Dan misalnya nih Mbak baru 2007, apakah memang Mbak sebelumnya memang sudah biasa minum atau baru pada saat kerja? Iya, baru belajar minum. Pernah sampai parah nggak Mbak? Pernah, sampai masuk rumah sakit. Oh ya? Iya. Itu karena akibat minum? Nah sekarang saya mau tanya nih, katanya nih di tempat-tempat hiburan kayak gitu, minumannya malah ada yang tidak bercukai.
Kan ada minuman bercukai itu yang resmi. Terus ada minuman yang tidak bercukai yang istilahnya selundupan berarti ya. Terus ada juga yang oplosan. Oplosan itu malsuin berarti sih. Ada tuh? Ada. Di tempat Mbak ada? Ada. Terus mengetahui itu asli atau enggak gimana tuh Mbak? Kalau kita sering minum kita tahu. Oh dari rasa? Iya dari rasanya tahu. Oh. Rasa kalau oplosan itu kan kayak spiritus gitu. Tapi dari warna sama? Warna hampir sama. Cuma agak lebih bening biasanya. Terus, kan dia disegel tuh Mbak? Iya, nggak tahu deh. Tapi itu ada oplosan ada banyak. Cuma tamu-tamu member itu biasanya memang dikasihnya yang asli. Oh yang udah kenal. Kalau yang ini baru nih, belum kenal nih. Oh jadi kalau yang dia ngelihat itu siapa yang memerintahkan asli tidak gitu? Oh bukan si waitersnya ya. Oh. Dan itu beda harganya jauh banget ya sama oplosan itu ya. Pernah tahu nggak Mbak, sehari itu waktu tempat Mbak kerja itu ada 30 kamarnya? Roomnya room nyanyi itu? Ada, nggak ada 30, nggak ada. 20-an kayaknya. 20-an itu pernah tahu nggak bahwa manajemen situ sehari bisa berapa penghasilan? 200 juta. Semalam? Iya. Wow. 200 juta. 200 juta. Beredar uang di situ 200 juta satu malam. Dan sebulan 30 hari. Oke. Nah, terus kalau akibat karena minuman itu pernah ada yang sampai parah kecelakaan maksudnya sampai yang korban nggak Mbak? Pernah ada nggak? Korban mati. Oh enggak. Kalau gitu. meninggal nggak ada. Enggak, maksudnya karena overdosis minuman kebanyakan hanya tamu ada. Tahu-tahu dengar beritanya 1-2 hari meninggal. Enggak, saat itu. Meninggal di lokasi. Di lokasi karena dia juga BO minum obat kuat, di kantongnya itu ada obat kuat, alkoholnya banyak. Pernah kejadian? Tahun berapa tuh Mbak? 2000 berapa ya? Zaman masih kerja itu? Iya. Sama teman? 2000 sama teman. Panik dong, heboh dong. Sampai datang polisi nggak tuh kayak gitu? Nggak, maksudnya dianya meninggal di situ terus bawa ke rumah sakit langsung? Ya Allah. Sampai sebegitu jauhnya ya? Karena overdosis obat ya? Alkohol juga, terus minum obat kuat itu kan. Padahal kan tujuannya itu hiburan buat nyanyi-nyanyi ya. Tapi ternyata ya tadi Mbak katakan plus-plus tadi ya. Oke. Berarti dari segala kalangan ada. Politikus juga ada? Ada yang public figure nggak Mbak? Banyak. Lebih banyak public figure sih, banyak. Oke. Dia nggak takut deh ke public figure masuk ke situ? Enggak, maksudnya kan ibaratnya kalau dia public figure sering tampil di ini, terus dia masuk situ terus berkelakuan kayak gitu, enggak takut dia tuh? Enggak. Artis? Ada nggak? Banyak artis banyak kan yang muda-muda justru. Iya, artis cowok itu maksudnya? Iya, cowok. Ada juga? Nggak takut juga dia? Nggak malu juga dia? Kan kita kenal, oh ini pemainnya film ini nih, oh ini sinetron ini, ada tuh? Biasa ada, banyak. Berarti dari segala kalangan ya? Oke. Di kalangan politisi yang waktu Mbak kenal itu berarti kan kita udah lihat di TV itu ya? Enggak takut dia bilang, jangan kasih tahu ya gitu, enggak ya? Enggak pernah. Dari cuek aja deh? Cuek aja. Kalau pejabat yang sudah terkenal di TV, pernah juga nggak Mbak? Pernah. Oh ya? Pernah. Mbak sendiri atau teman? Saya sendiri. Pernah? Pernah. Pejabat tinggi loh? Iya. Udah sering tampil di TV? Iya. Oh ya? Iya. Oh, ya udah. Berarti itu boleh kita bisa kita klaim nggak bahwa dari seluruh kalangan? Iya, memang seluruh kalangan. Artis iya, politikus iya, pejabat iya, pengusaha apalagi, aparat.
Hampir semua ya. Oke. Kalau persentase kira-kira ada 10% atau di bawah 5% dari seluruh tamu? Yang tadi dari semua yang kita sebut tadi? 10% ya? 10% ada. Berarti masih aman guys. Cuma 10%. Berarti kalau pejabat yang ada publish itu sekian persen, berarti itu oknum kita sebut ya. Itu oknum pejabat dan oknum aparat maupun oknum dari artisnya itu sendiri. Berarti kita masih bisa garis bawahi tidak semua orang seperti itu. Oke, kalau tadi kira-kira kita taruhlah 30 kamar room itu ya. Rata-rata satu room itu 5, berarti akan kehadiran tamu 150 orang. Ya kira-kira begitu kan? Iya. Dalam 150 orang itu mulai start ramenya itu jam berapa Mbak? Jam 8. Oh 8. Ada yang jam 3 ada. Jam 3 sampai jam Emang tutupnya jam berapa? Tutupnya jam 2, jam 3. Oke. Dan mulai jam 8 itu apakah berganti ataukah memang ada yang dari jam 8 baru pulang jam 3? Ada yang dari jam 8 sampai jam 3. Nggak mau rugi gitu ya? Iya. Iya, tapi tamu vouchernya juga banyak. Oh gitu. Saya dulu pernah ajak tamu malah nonton bola di situ Mbak. Waktu Piala Dunia tuh. Piala Dunia malah nonton bola. Tapi nggak ngapa-ngapain. Rugi dong. Iya, karena TV di rumah nggak nyediain, TV ininya nggak nyediain ini gitu loh. Oke, Mbak, kita terima kasih banyak nih. Kita sudah berbagi sharing, tapi alhamdulillah Mbak sudah memberikan pengalaman lebih untuk kaula muda. Saya rasa dapat kita simpulkan, boleh Mbak ya? Iya. Bahwa kehidupan entertainment ataupun kehidupan di karaoke itu atau ya tempat hiburan lah ya, tempat hiburan itu ternyata dapat kita simpulkan banyak oknum dari semua kalangan ternyata pernah melakukan masuk di dalam hal tersebut, dan ternyata kita juga baru tahu nih. Jadi pemandu lagu itu double job juga ceritanya ya. Iya. Ada juga yang istilahnya tadi open BO ya. BO itu berarti hal yang dikatakan plus tadi Mbak ya. Oke. Berarti masih dapat kita sampaikan bahwa itu merupakan oknum-oknum semua ya. Kira-kira begitu ya. Tapi dari lapisan seluruh masyarakat maupun aparat dan dari segala kalangan itu masih kita sebut oknum ya, tidak semua, dan masih banyak orang yang baik ternyata ya. Oke Mbak, terima kasih banget share pengalaman ini, dan bersyukur Mbak juga sejak 2018 sudah move on, dan mudah-mudahan bisnis online-nya Mbak ya. Iya. Bisnis online-nya maju dan nanti bisa juga membesarkan anaknya dengan sesuai dengan norma dan etika agama ya gitu ya Mbak ya. Baik guys, teman-teman sekalian, kita bersyukur dapat tamu Mbak Bunga. Nggak gampang itu kita bisa dapatkan Mbak Bunga. Nanti teman-teman bisa melihat ambil positifnya dan jauh-jauh buang jauh-jauh untuk hal-hal negatifnya. Tapi fenomena itu ternyata ada di dalam kalangan masyarakat, khususnya Jakarta, dan ini kita bisa dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk kita memberitahukan kepada teman-teman semuanya. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Bersama Teras Channel, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Mbak. Mudah-mudahan sukses ke depannya untuk membesarkan anaknya. Teman-teman, sekali lagi ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Thank you Mbak ya. Ya, sip.